Anda masih bersama dengan CNN Indonesia Newsroom. Hingga saat ini angka kekerasan terhadap anak di lingkungan lembaga pendidikan ataupun sosial masih dilaporkan meningkat. Lantas, seberapa besar datanya? Berikut data kekerasan anak yang dihimpun tim Litbang CNN Indonesia. Berdasarkan pengumpulan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kekerasan pada anak di 2019 ini sebanyak 11.057 kasus. 11.279 kasus pada 2020 dan 12.566 kasus hingga data November 2021. Dalam data Kemen PPPA yang diinput 1 Januari 2022, hingga saat ini jenis kekerasan yang dialami korban yang terbesar ada 3, meliputi eksploitasi seksual sebanyak 5.561 kasus, kekerasan fisik 4.369 kasus, dan seksual psikis 4.305 kasus. Kemudian, rasio kekerasan paling banyak dialami anak perempuan sebanyak 79,4% dan laki-laki 20,6%. Selanjutnya, data dari Kemen PPPA dalam Catahu 2021, 3 daerah yang terbanyak melaporkan kasus kekerasan anak yang pertama adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jakarta. Ya, perlindungan terhadap anak menjadi isu penting di tengah masih tingginya angka kekerasan pada anak-anak. Hal ini menjadi tantangan bersama bagi orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak-anak dari tindak kekerasan. Sudah bergabung bersama kami Jasra Putra, Komisioner KPAI. Selamat sore, Pak Jasra. Selamat sore, Mas. Terima kasih sudah bersama dengan CNN Indonesia Newsroom pada sore ini. Ya, Pak Jasra, ini salah satu yang jadi perhatian adalah ini masih tinggi angka kekerasan kepada anak-anak. Ini data dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia ini sepanjang awal tahun 2022 sampai bulan Juni saja ini ada 2010 aduan dari berbagai jenis tindak kekerasan. Lalu ini bagaimana Pak menanggapinya, Pak? Ya, pertama tentu selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2022 dan Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dalam laporan dan aduan di Komisi Pelindungan Anak Indonesia selama 6 bulan terakhir Januari sampai Juni, memang kita menerima aduan sebanyak 2010 kasus pelanggaran hak anak, mulai dari klaster 1 sampai klaster 5. Dan 2 hal kasus aduan yang tertinggi adalah keluarga dan lingkungan alternatif. Dan pengasuhan alternatif ini kita bisa saksikan dan terkonfirmasi dengan data KPAI seperti konflik perceraian, buangan bayi, pernikahan usia anak di dalam situasi pandemi ini masih tinggi. Nah, yang kedua adalah perlindungan khusus anak. Dalam hal ini data yang paling banyak adalah kekerasan fisik, psikis, dan termasuk juga seksual. Dan di Hari Anak ini tentu kita melihat bahwa data kekerasan atau pelanggaran hak anak ini tentu merupakan data gunung es, dan yang terlaporkan itu hanya permukaan saja. Dan kita dalam beberapa kajian-kajian yang kita lakukan, tentu data-data ini sungguh dan sangat banyak. Dan tinggal lagi kita bagaimana membuka pusat aduan yang bisa diakses oleh keluarga dan masyarakat kita. Nah, yang ketiga, rata-rata kalau bicara soal isu kekerasan, pelakunya adalah orang terdekat dari anak. Di mana orang ini adalah orang yang dipercaya oleh anak, orang yang biasa, di mana anak-anak berinteraksi selama hidupnya. Dan itu terjadi di lingkungan pendidikan pun terjadi di lingkungan anak, gitu, Mas. Iya, Pak Jasra, ini ya, tadi juga Anda menyebutkan ada lingkungan alternatif, juga pelakunya terdekat, lingkungan terutama juga yang baru-baru ini yang di pesantren begitu ya, dan juga kebanyakan korbannya adalah perempuan. Seperti yang tadi ada data, memang yang terbanyak memang
lebih banyak perempuan. Ini kalau Anda melihat bagaimana ini bisa terjadi, terutama juga yang mengerikan adalah di lingkungan yang diharapkan bisa jadi tempat anak belajar, diharapkan anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik, tapi malah mengalami pelecehan seperti ini. Dan banyak sekali jumlahnya, Pak Jasra. Ya, memang kalau kita lihat seharusnya lingkungan ini adalah lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Misalnya lingkungan pendidikan gitu ya. Ini harapan kita adalah lingkungan yang di mana anak-anak kita bisa memperoleh dan mendapatkan ilmu pengetahuan setinggi-tingginya. Tapi faktanya belakangan ini kita sangat miris ya, di mana kekerasan itu justru terjadi yang di tempat aman yang kita bayangkan. Di lingkungan pesantren, di sekolah boarding school, di panti asuhan ya, kemudian tempat-tempat asrama di mana anak dititipkan di sana. Dan pelakunya tidak tanggung-tanggung gitu, orang terdekat dan bahkan pemilik dari lembaga tersebut. Misalnya kita lihat kasus Jombang adalah pemilik dari lembaga tersebut, kasus Banyuwangi juga pemilik dari lembaga tersebut, di Depok gitu ya, tempat-tempat lain. Nah kemudian sangat kita lagi kasus Jombang itu anak ini bisa pengungkapan atau pelaku itu ditangkap setelah anak-anak ini selesai dari lembaga pendidikan tersebut. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana situasi yang di mana anak-anak kita berada di dalam pusat kekerasan, kemudian takut mengadu, berada dalam ancaman, yang tentu ini adalah harus kita evaluasi di hari anak ini untuk kita tingkatkan ke depannya. Kemudian yang kedua, memang banyak kebijakan-kebijakan dilakukan oleh pemerintah, seperti kebijakan sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, puskesmas ramah anak. Namun kebijakan-kebijakan ini tentu harus kita lihat gap yang muncul, gitu ya. Ada kasus misalnya, bagaimana referral system itu bisa bekerja, bagaimana mendekat layanan-layanan itu keluarga, sehingga juga keluarga juga mampu untuk berkontribusi untuk menjaga anak-anaknya dimanapun berada. Dan selanjutnya adalah cara soal isu di bidang di kasus bidang di lembaga pendidikan. Tentu ketika anak berada di lembaga pendidikan baik dalam bentuk asrama maupun non asrama, otomatis itu tenaga pendidik, pengasuh, pengganti orang tua. Otomatis bagaimana nilai-nilai pengasuhan harus jalan, harus dilakukan di sana. Namun sangat kita sayangkan beberapa kasus yang hanya terungkap sebagian itu, ya tentu ini akan menjadi fenomena yang terus-menerus kalau atau jika kita tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat, gitu ya. Nah, maka dalam bulan ini kita terus mendorong dan agama dalam hal ini agar Menteri Agama tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan ini segera ditandatangani. Terkait kalau di Kemendikbud sebetulnya kita sudah punya Permendikbud 82 tahun 2015 tentang pencegahan penanganan kekerasan satuan pendidikan. Namun peraturan-peraturan ini harus kita dorong, sosialisasikan, terus ditingkatkan sehingga anak-anak kita dimanapun berada dalam situasi apapun dia bisa terlindungi secara maksimal gitu Mas. Iya, Pak Jasra, tadi Anda menyebut ini kan kita lagi membahas mengenai kekerasan seksual di dunia pendidikan. Itu tadi juga Anda sempat menyinggung bagaimana sistem bekerja ini juga keluarga juga sama-sama membantu. Ini tadi Anda juga sempat menyebut juga sempat ngobrol dengan Kementerian Agama, juga Kementerian Pendidikan juga. Ini ada rekomendasi apa yang Anda tawarkan kepada Kementerian Agama atau Pendidikan untuk mencegah supaya yang kekerasan di lingkungan pendidikan yang harusnya menjadi tempat aman bagi anak ini tidak terjadi lagi? Ya, data besar ya. Di lingkungan keagamaan atau disebut dengan ada salah satunya adalah pesantren, itu ada sekitar 30 ribuan lembaga pesantren kita. Ya. Yang saya kira bagaimana memastikan pesantren kita ini adalah pesantren yang ramah anak. Di dalam pedoman pesantren ramah anak ini sangat detail sekali ya kalau ini bisa diimplementasikan. Misalnya di sana ada pusat pelaporan, nah petugasnya adalah sudah dilatih
memiliki perspektif perlindungan anak, kemudian pelapor ini adalah aman dan nyaman bagi anak-anak kita. Sehingga kita bisa melakukan mitigasi terkait kekerasan-kekerasan yang berpotensi terjadi di lingkungan pendidikan tersebut. Maka rekomendasi kita adalah bagaimana pusat aduan ini tentu harus di-set up dengan baik, disosialisasikan secara baik, dan memastikan bagaimana anak kita aman dan di lingkungan satuan pendidikan tersebut. Dan yang kedua, kita sebetulnya di dalam pedoman pesantren atau sekolah ramah anak itu ada child safeguarding gitu ya. Bagaimana etika bekerja dengan anak. Misalnya tidak boleh berduaan di tempat sepi, kemudian ketika guru atau pengasuh meminta nomor anak, tentu harus ada jam-jam tertentu berkomunikasi dengan anak. Kemudian yang ketiga, tentu karena misalnya anak-anak remaja ya tentu harus bisa mampu berkomunikasi secara baik gitu. Dan mereka harus juga didorong berpartisipasi bagaimana putus rantai kekerasan tersebut. Maka dengan membangun sistem seperti itu, maka upaya-upaya mitigasi kita bisa dilakukan secara cepat. Kemudian jangan lupa di dalam sebuah pesantren atau sekolah ramah anak ini, karena katakanlah isu kekerasan itu tidak hanya diselesaikan di lingkungan pendidikan, tapi bagaimana juga dinas lain atau OPD lain, para hukum gitu, tentu harus bersama-sama gitu. Semakin banyak lintas profesi yang terlibat, itu semakin optimal penanganannya. Baik mulai dari upaya pencegahan maupun penyelesaian kasus yang muncul di lingkungan pendidikan tersebut gitu. Nah, rekomendasi selanjutnya adalah juga kita sampaikan gitu, karena dalam situasi pandemi ini anak-anak kita mengalami mental health yang sangat luar biasa. Kita berharap ketika bulan Juli ini sebagian besar anak-anak kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka, kita berharap guru bimbingan konseling gitu atau psikolog itu harus melihat profil siswa kita yang datang ke sekolah tersebut, dan kita harus melihat bagaimana kejiwaan anak-anak kita. Mungkin secara fisik kita melihat baik-baik saja, tapi setelah didalami kemudian dicoba di asesmen gitu ya, maka akan temui bagaimana butuh gizi atau jiwa anak-anak kita didukung sehingga dia memang betul-betul siap dalam pembelajaran, baik itu pembelajaran di satuan pendidikan dalam bentuk asrama pun yang reguler lainnya. Iya, Pak Jasra, itu yang di dunia pendidikan, di dunia nyata ini juga yang jadi tantangan di zaman sekarang ini. Ini berbeda dengan yang di zaman dulu ya. Ini perkembangan teknologi ini begitu cepat. Nah, ini juga jadi media yang ya ini beberapa waktu terakhir ini banyak media jadinya ada perundungan bagi anak di media sosial. Ini bagaimana seharusnya regulasi untuk melindungi anak-anak dari serangan di dunia maya ini, Pak Jasra? Ya, benar Mas. Memang kejahatan anak baik sebagai korban maupun pelaku memang trennya berubah ya dari dunia nyata ke dunia maya. 2021 misalnya ada 400 laporan anak-anak kita cybercrime. Nah, di tahun 2022 ini cukup banyak. Kasus termasuk yang terakhir adalah di Kabupaten Tasikmalaya, di mana kejahatan itu kemudian di-upload ke media-media pertemanan dan sebagainya. Dan kalau kita dalami, salah satu motivasinya adalah bagaimana video ini bisa viral. Termasuk juga saya sore kemarin juga mendatangi anak-anak yang berada di SJBD ya, Sudirman, Gor Depok, Tangerang gitu ya, yang ada di Jakarta gitu ya. Dan itu cukup banyak anak-anak kita di mana mereka ingin ya memanfaatkan era digital ini untuk katakanlah kenalkan eksistensi dirinya, kemudian bahkan ingin bagaimana digital ini menjadi salah satu sumber ekonomi bagi keluarga. Namun tantangannya tidak mudah, di mana di catatan Asosiasi Pengguna Jasa Internet dari 84 juta anak kita, hampir 13 jutanya sudah berada di media sosial. Tantangan berikutnya tentu bagaimana perlindungan anak-anak kita, terutama misalnya soal data pribadi, dan itu pernah dilaporkan kepada kita di mana
data-data anak kita disalahgunakan ya, baik melalui teman online atau membuka akun-akun tertentu. Kemudian juga saksikan bagaimana Polda DIY juga membongkar ya kejahatan anak di mana aduan itu mulai dari anak SD yang punya gadget, ada video-video yang tidak senonoh yang masuk ke laman gadget anak lalu dilapor kepada orang tua dan orang tua melapor kepada kepolisian. Saya kira ini tantangan-tantangan yang tidak mudah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Satu sisi dalam kajian kita dari 25.000 anak yang kita tanya tahun 2020, hampir 70% sudah memiliki gadget. Kemudian hampir 5 jam setiap hari gadget itu digunakan oleh anak-anak kita. Dan hanya 30% kalau memang itu adalah alasan pembelajaran waktu itu. Dan sisanya memang tontonan-tontonan YouTube, ya, media-media lain. Tentu satu sisi kita berharap ini bisa berkontribusi bagi tumbuh kembang anak. Namun tantangannya tidak mudah ya, kejahatan terhadap anak, predator anak yang merencanakan secara sistematis melakukan child grooming dan seterusnya, ini tentu perlu kewaspadaan kita. Orang tua bahkan yang memfasilitasi yang terdekat dengan anak, terus mengawasi gadget anak-anak kita. Dan di sisi lain tentu anak-anak kita terus kita dorong bagaimana partisipasi dan memotong potensi-potensi kekerasan-kekerasan yang terjadi di media daring tersebut. Maka literasi digital baik orang tua maupun anak perlu didorong, ditingkatkan, dan dengan seperti itu kita anak-anak bisa terlindungi secara baik. Baik, Pak Jasra, jadi penting sekali ya literasi digital begitu ya. Baik, Pak Jasra, terima kasih sudah bersama dengan kami. Ini tadi ada rekomendasi-rekomendasi yang baik seperti pusat aduan ini yang di-setup dengan baik agar anak bisa mengadu pada saat mengalami perundungan atau mengalami pelecehan seksual. Dan juga yang penting juga harus jeli begitu ya, siapapun di sana, guru, orang tua, ataupun orang terdekat ini juga harus jeli supaya kalau ada sesuatu juga bisa terdeteksi. Terima kasih Pak Jasra sudah bersama dengan CNN Indonesia Newsroom hari ini. Selamat Hari Anak, semoga kedepannya Indonesia juga semakin ramah anak. Selamat sore. Sore, selamat sore. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.